Paksa di persidangan ini terus mempengaruhi Dewi Kemalasan untuk tetap menghukum Jimin. Tapi sepertinya Hakim Dewi Kemalasan tampak sangat bangga dengan Jimin. Hakim pun memberikan pertanyaan terakhir yang sangat menjebak, yaitu mengapa Jimin mau melakukan itu semua? Apakah benar-benar tulus atau ada hal lain? Dan Jimin malah menjawab semua hanya karena uang. Mendengar itu pun Hakim Kemalasan tampak sangat kecewa, sehingga ia menarik kata-katanya dan akan menghukum Jimin dan akan menjalani siksaan di neraka untuk orang-orang pemalas. Jimin benar-benar ketakutan, sedangkan malaikat pendamping Jimin juga tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya malaikat pendamping pun terjun ke sungai untuk menahan Jimin dan meminta hakim mendengar pembelaan mereka sekali lagi. Para malaikat pendamping menceritakan sisi lain mengapa Jimin benar-benar membutuhkan uang. Sampai-sampai ia rela kerja mati-matian, bahkan tidak ada libur dalam hidupnya. Ternyata Jimin melakukan itu semua demi menghidupi keluarganya dan membayar biaya pengobatan sang ibu. Dewi Kemalasan sempat terdiam mendengar itu. Dan ternyata hukuman kepada Jimin pun dibatalkan. Dan Jimin bisa menuju ke pengadilan berikutnya, yaitu pengadilan kebohongan. Jimin dinilai sering berbohong karena ia sering membuat surat palsu kepada anak temannya yang sudah meninggal dunia. Jimin melakukan itu agar anak temannya tidak bersedih dan tak ingin anak itu tahu kalau ayahnya sudah meninggal dunia di peperangan. Jimin akan mendapat hukuman sangat berat sebab sudah banyak sekali surat palsu yang ditulisnya. Dewi Kebohongan yang menjadi hakim di sini pun akan segera menghukum Jimin. Kakinya langsung dijerat akar pohon hidup yang menjalar. Malaikat maut pun segera membawa besi panas dan juga gunting untuk memotong lidah Jimin. Tapi malaikat pendamping Jimin tiba-tiba akan membantu Jimin dan memberikan pembelaan. Malaikat pendamping mengatakan kalau Jimin membuat surat palsu itu pasti ada alasannya. Kehidupan Jimin pun diperlihatkan kepada hakim, di mana ia bekerja seorang pemadam kebakaran yang cukup sulit kehidupannya. Tapi Jimin malah menulis surat yang berisi kalau dirinya kaya raya. Jimin terpaksa berbohong, sebab ibunya sedang sakit keras. Jimin tak ingin ibunya bersedih jika mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Semua surat palsu yang dibuat Jimin semata-mata hanya tidak ingin membuat perasaan orang lain terluka. Karena surat Jimin tadilah, anak temannya mendapat semangat hidup dan ibunya bisa sembuh dari penyakitnya. Setelah mendengar pembelaan tadi, akhirnya Jimin pun dibebaskan dari hukuman di neraka kebohongan ini. Pengadilan neraka berikutnya adalah untuk orang-orang yang suka berkhianat selama hidupnya. Lagi-lagi, karena Jimin tidak pernah berbuat seperti itu dalam hidupnya, maka ia bisa melewati neraka bagi orang yang berkhianat dengan mudah. Jimin pun akan melanjutkan ke neraka berikutnya. Pria ini akan mendapat hukuman di neraka bagi orang-orang yang suka melakukan kekerasan selama hidupnya. Karena saat masih muda, pria ini sangat suka memukuli adiknya yang mengalami penyakit kurang gizi. Para penuntut berkata, tak seharusnya seorang kakak melakukan itu kepada adiknya yang sakit. Bahkan sampai saat Jimin sudah berpisah dengan adiknya dan kini Jimin meninggal dunia, ia belum sempat meminta maaf kepada adiknya. Sehingga mau tak mau, Jimin harus menerima hukuman atas dosa yang sudah ia buat. Saat akan